Terus saya ini karena 2 orang yang ngejar dia, saya berusaha melarai salah satunya. Terus saya tahan gini di dadanya, saya bilang, "Jangan gitu Om, kita sama-sama suku." Terus dia teriak, "Bangsat kamu." Langsung tinju, saya rebah. Terus saya antara mau pingsan sama ndak, saya duduk lagi, saya mau lari ke Polres. Ternyata bapak sudah bawa polisi banyak. Posisi banyak orang di pasar, tapi nggak ada yang berani nolong karena dia bawa parang. Ya, dia ngejar bawa parang. Dia bilang, "Kubunuh kamu ya, kubunuh." Dia mau bunuh ini. Dua pedagang sayur di pasar tradisional Maleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, jadi sasaran amukan oleh 2 pria paruh baya yang diduga sedang terpengaruh minuman keras. Kedua korban itu salah satunya Ursula Yuni Hasmita, wanita pedagang sayur ini bersama kakak iparnya Ahmad Rabani, jadi sasaran tindak kekerasan oleh kedua pelaku yang satu diantaranya merupakan pedagang di pasar tradisional tersebut. Bahkan wanita pedagang sayur yang sedang mengandung 4 bulan calon bebinya ini, telah ditampar wajahnya oleh salah satu pelaku yang tidak ia kenal. Namun Yuni mengingat ciri-cirinya berbadan tinggi dan berambut gondrong. Yuni menjelaskan, saat itu dirinya bersama kakak iparnya melerai kedua pelaku. Satu diantaranya dikenal dengan nama panggilan Bapak Paroh, di mana pada saat itu pelaku hendak menebas kakak iparnya dengan sebilah parang. Peristiwa tindak kekerasan itu terjadi pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022, sekira pukul 20 malam, di mana pada saat itu kedua pelaku sedang beradu mulut dan saling mencekek leher satu sama lainnya, sehingga kakak ipar Yuni melerai perseteruan kedua pelaku yang diduga terpengaruh minuman keras. Posisi banyak orang di pasar, tapi nggak ada yang berani nolong karena dia bawa parang. Ya, dia ngejar bawa parang. Dia bilang, "Kubunuh kamu ya, kubunuh." Dia mau bunuh ini. Saya ngelarai yang satunya. Ya. Jam berapa, Bu? Jam 8. Dari malam. Ya. Ibu dipukul berapa kali? 1 kali di pipi. Memang Ya, ditinju di sini, langsung rebah. Saya kayak antara mau pingsan sama ndak. Saya duduk. Habis itu pikiran udah ke Polres gitu kan. Ternyata mau ke Polres, baru separuh ruko yang di pasar, itu polisi udah banyak sama bapak posisinya. Terus saya nyampe lagi ke situ, saya cuma lihat Bapak Paro itu yang bawa parang itu teriak-teriak sambil megang parangnya masih, sampai dilepas tembakan baru dia lepas parang. berapa kali? Polisi putar berapa kali? 1 kali. Ahmad Rabani juga menjelaskan awal peristiwa itu, setibanya dari pasar malam berjualan sayur, kemudian bapak mertuanya melihat kedua pelaku saling beradu mulut, sehingga dengan spontan Ahmad Rabani diminta untuk melerai perseteruan kedua pelaku. Akan tetapi hal yang buruk menimpa Rabani, di mana aksinya pada saat itu yang hendak melerai kedua pelaku, malah disusul dengan pukulan oleh si pria yang berambut gondrong. Nah, jadi begini, saya tadi itu kan kami kan habis dari pasar malam itu, Jadi kami dari pasar malam itu kami kasih keluar barang dari mobil, nurunin barang jualan dari sana kan kayak sayur-sayur kami nurunin. Nah jadi bilang mertua saya bilangnya tuh coba kamu tolong itu, bilangnya kasihan bilangnya. Jadi saya pergi ke sana, jadi saya datangi ke sana langsung saya tanya, kenapa Om, ada apa Om? Dia bilang kan, tidak apa-apa bilangnya, anak Eslen sudah masuk bilangnya, bisa aja saya urus ini bilangnya. Jadi baliklah saya nih, dia bilangnya dia bisa uruskan ya, baliklah saya. Pas saya balik, tiba-tiba yang gondrong itu bilangnya, kamu dosa ikut campur urusan kami bilangnya. Urusan kami bilang, bangsat kamu bilang. Langsung tiba-tiba dia nampar saya. Dia tiba-tiba datang nampar saya itu, saya sempat ngeles sedikit pukulannya. Jadi langsung saya hindar bilangnya, langsung diteriakinya, Bani bilang si Bapak Paro ini gitu. Dia teriak, tiba-tiba habis dia teriak begitu, datanglah dia tiba-tiba balik ke lokal itu, ngambil parangnya, ngejar saya. Jadi dia ngajar saya bilangnya, saya bunuh kamu bilang, kamu pendatang bilangnya sama saya gitu. Jadi saya ini menghindar terus gitu. Jadi mereka dua itu sempat berebut parang, mau bunuh bilangnya. Kalau kamu tidak berani bunuh dia bilangnya, yang si gondrong kan. Kalau kamu tidak berani bunuh dia bilangnya, sini saya yang bunuh dia. Jadi mereka udah berebut parang itu. Jadi berebut mereka udah parang. Iya. Saya tuh sambil mundur saya itu, menghindar saya menghindar itu. Jadi sambil saya mundur menghindar itu datanglah polisi gitu. Dari situ dia sudah diamankan, sudah yang bawa parang itu, bawa paro itu. Melihat emosi kedua pelaku yang sudah tidak terkendali lagi, Yonas Yudi merupakan dari bapak mertua Ahmad Rabani, melaporkan kejadian itu ke petugas kepolisian Polres Kutai Barat. Berselang kemudian,
Dengan sigap kepolisian Polres Kutai Barat langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Akan tetapi seorang pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga petugas melakukan tembakan ke atas dan pelaku pun akhirnya berhasil diamankan. Kemudian tadi malam saya lihat situasi sudah tidak memungkinkan. Apalagi kulihat menantu saya sudah dipukul. Nah, dipukul, saya suruh lari. Nah, si Bapak Paro ini dia pulang ke rumah. Dia bawa ke warung, dia bawa ini parang. Nah, dia kejar, saya bunuh. Saya bilang dengan ibunya, mana kunci motor, bilang situasi ini sudah tidak memungkinkan, pasti nanti ada terjadi sesuatu dan lain hal. Nah, makanya saya cepat-cepat lapor ke Polres. Ya kalau saya sih, menurut saya tuh ya kalau bisa kan kasus ini ya ditindaklanjut, saya kalau bisa ya disesuaikan dengan hukuman yang ada aja yang berlaku. Sama saya berharapnya ditindaklanjuti seperti yang berlaku di kepolisian. Bagaimana saya minta dihukum, karena kalau nggak dikasih efek jerah dia nggak akan jerah, masih ngelakuin itu terus. Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman melalui Kasat Reskrim AKP Asriadi membenarkan peristiwa tindak kekerasan ini terhadap pedagang sayur di pasar tradisional Barong Tongkok pada malam itu. Asriadi juga mengatakan, saat ini kedua pelaku telah diamankan di ruang tahanan Polres Kutai Barat. Kemudian para korban sudah dilakukan visum et repertum dari tim kesehatan Polres Kutai Barat. Dari Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Heribertus Hajang, AJK TV melaporkan.